Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam. A. Pendidikan. Pengertian pendidikan merupakan bagian yang intern dengan kehidupan. Pemahaman seperti ini mungkin terkesan dipaksakan, akan tetapi jika mencoba menuntut alur dan proses kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwasanya pendidikan adalah yang mewarnai jalan panjang kehidupan manusia dari kecil hingga dewasa. Pendidikan adalah pengawas sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. Perdebatan tentang pendidikan, hemat penulis, bukan terletak pada perlu atau tidaknya pendidikan bagi manusia, akan tetapi lebih kepada bagaimana pendidikan itu. Menurut pengertian tersebut, pendidikan dimaknai dengan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Para ahli tak ketinggalan mengemukakan pendapat definisi yang diantaranya yaitu Edward Hamari, yang artinya pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi, dan pengalaman. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara, seperti dikutip Alisuf Sabari, bahwasannya pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga adalah Zikriyakara, yaitu pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda, yang maksudnya ketika kita sudah menginjak dewasa ataupun ketika umur 7 tahun, kita dipaksa untuk belajar akan menjadi manusia yang seutuhnya atau manusia yang berilmu. Dari definisi di atas menunjukkan bahwasanya pendidikan merupakan usaha sistematis yang bertujuan agar setiap manusia mencapai suatu tahapan tertentu di kehidupannya, yaitu tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Arti penting kependidikan menempatkan pada strategis tertinggi kebutuhan manusia. Karena itu, pendidikan menjadi barometer kemajuan dan peradaban. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dan ditingkatkan dari pendidikan bangsa tersebut. Tidaklah mengherankan jika kemudian negara mengatur dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu persoalan yang paling harus dibenahi dan sebaik-baiknya. Nelson Mandela dalam pengantar buku yang ditulis oleh Klaus Dieter Bieter menyebutkan bahwasanya pendidikan sebagai kekuatan dahsyat yang membangun setiap insan dan seluruh negara di dunia, yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia. Atau selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nelly Sugiyarti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pendidikan Islam dan pemikiran pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam, yaitu persoalan hidup dan kehidupan manusia sepanjang hayatnya, baik sebagai individu, kelompok sosial, maupun sebagai bangsa. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta mengembangkan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan pendidikan Islam dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, tujuan instruksional khusus, yang kedua, tujuan instruksional umum, yang ketiga, tujuan kurikuler, yang keempat, tujuan institusional, yang kelima, dan yang terakhir, tujuan umum atau tujuan nasional.
Selanjutnya, pemikiran pendidikan Islam. Pendidikan Islam sedang dihadapkan dengan tantangan yang lebih berat dari masa permulaan penyebaran Islam. Tantangan tersebut berupa timbulnya aspirasi dan idealisme umat Islam yang serba multi-interest dan berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang multikompleks. Tujuan pendidikan Islam cenderung berorientasi kepada kehidupan akhirat semata yang bersifat defensif. Menurut Ibnu Khaldun, pokok-pokok pikiran di atas dalam konteks keindonesiaan dapat difahami beberapa relevansi, yaitu antara lain yang pertama, relevansi, hakikat manusia dan tujuan pendidikan Islam. Pandangan pendidikan Islam terhadap manusia tampaknya tidak bertentangan dengan pandangan pendidikan nasional. Yang kedua, relevansi ilmu dan kurikulum. Jika Ibnu Khaldun membagi ilmu secara garis besar ke dalam dua bentuk, yaitu al-ulum al-naqliyah dan al-ulum al-aqliyah, maka di Indonesia juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, relevansi metode pendidikan. Persoalan metode ini tampaknya terus menjadi bahan diskusi yang tetap aktual. Yang keempat, relevansi guru, peserta didik, dan masyarakat. Meskipun Ibnu Khaldun tidak khusus berbicara tentang guru dengan peserta didik, tetapi konsep yang ia tawarkan tetap relevan untuk dikaji dan dikembangkan dalam meningkatkan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari konsep dasar pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Nah, selanjutnya itu tentang tujuan, manfaat, dan juga objek pendidikan pemikiran Islam. Tujuan pemikiran Islam itu sendiri ada beberapa. Nah, dari itu tadi, pendidikan itu merupakan kunci dari sebuah kemajuan. Nah, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau bangsa, maka akan juga diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat atau bangsa tersebut. Karena manusia itu sudah diberi akal pikiran dan daya kekuatan. Nah, ada juga beberapa pendapat yang berpendapat bahwa bahwa pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk menyejawatakan ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip oleh Sus Ahmad Susanto, menyatakan bahwa pendidikan Islam menurutnya itu lebih sering menggunakan kata at-tarbiyah atau at-ta'lim. At-tarbiyah sendiri itu merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia melalui pemberian berbagai ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam atau ajaran agama. Dalam hal ini, Hasan al-Banna sering pula menggunakan untuk pendidikan jasmani, akal, dan pendidikan qalb atau hati. Sedangkan dari taklim, taklim itu sendiri itu pemahaman keagamaan yang baik pada anak didik sehingga mampu melahirkan sifat-sifat dan sikap-sikap yang positif, yaitu ikhlas, percaya diri, patuh, pengorbanan, dan juga keteguhan hati. Dari sedikit keterangan ini menjelaskan dan memberikan kita keyakinan bahwa filsafat pendidikan merupakan disiplin ilmu yang merupakan condition sine qua non bagi pelaksana tugas guru dan pendidikan pada umumnya, termasuk orang tua yang tidak lain dalam lembaga pendidikan berkeluarga. Nah, dari tujuan itu tadi itu tanpa tujuan yang jelas pun
proses pendidikan akan berjalan tidak efektif dan juga tidak efisien, bahkan tidak menentukan dan salah dalam menggunakan metode sehingga tidak mencapai manfaat. Tujuanlah yang menentukan apa itu tadi, seperti itu ya. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.